Halo anak-anak, selamat datang kembali dalam pelajaran matematika kelas 5. Dalam video bagian yang kedua ini, Ibu akan menjelaskan mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah dengan pecahan biasa. Di video ini, Ibu akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama adalah mengenai pecahan biasa yang tidak murni. Kalau di dalam bahasa Inggris, pecahan biasa yang tidak murni ini adalah improper fraction. Ada proper fraction, ada improper fraction. Nah, yang kedua yang akan Ibu bahas sedikit, ini mengulang kembali, yaitu bagaimana mengubah pecahan biasa yang tidak murni ini menjadi pecahan campuran. Dan juga sebaliknya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian yang ketiga, Ibu juga akan menjelaskan mengenai penjumlahan bilangan cacah dengan pecahan biasa. Dan yang terakhir dalam video ini Ibu akan bahas mengenai pengurangan bilangan cacah dengan pecahan biasa. Mari kita lihat mengenai pecahan biasa yang tidak murni. Pecahan biasa yang tidak murni diperoleh dari pecahan campuran, atau sebenarnya pecahan biasa yang tidak murni itu sama saja dengan pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini terdiri dari bilangan cacah dan pecahan biasa yang murni, atau dalam bahasa Inggris adalah proper fraction. Jadi, satu ini adalah bilangan cacah dan 2/3 ini adalah bilangan pecahan biasa yang murni. Kenapa dibilang murni? Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Ini adalah pecahan biasa yang murni. Pecahan campuran ini kalau kita ubah menjadi pecahan biasa atau pecahan biasa yang tidak murni, maka akan menghasilkan pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Mungkin kamu masih ingat lagi waktu kelas 4 kalian sudah belajar bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, di sini pecahan campurannya adalah 1/2/3, kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya bilangan cacahnya ini 1 dikalikan dengan 3 yang merupakan penyebut. Kemudian dijumlahkan dengan 2 yang merupakan pembilangnya. Lalu sebagai penyebutnya adalah 3. Jadi kalau di sini penyebutnya 3, maka dalam hasilnya pun penyebutnya harus 3, jadi tidak berubah. Hasilnya adalah 5/3. 5/3 ini merupakan pecahan biasa yang tidak murni, atau dalam bahasa Inggris adalah improper fraction. Ya, jadi pecahan biasa yang tidak murni itu adalah pecahan yang memiliki pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Nah, pecahan biasa yang tidak murni itu juga dapat diubah menjadi pecahan campuran. Caranya dengan cara pembagian biasa yang memiliki sisa atau pembagian bersisa. Di kelas 3 kalian sudah belajar mengenai pembagian bersisa. Kita coba. 5 itu adalah merupakan pembilang dan 3 merupakan penyebut. Pecahan sama saja dengan pembagian bilangan. Jadi 5 adalah bilangan yang dibagi dan 3 adalah pembaginya. Kalau kita kotret dengan cara panjang seperti ini, 5 dibagi 3. 5 dibagi 3, maka hasil yang mendekati adalah 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian kita kurangi 5 dengan 3, maka hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini merupakan sisa. 1 ini merupakan hasil yang berupa bilangan cacahnya. Dan 3 adalah pembaginya. 5 merupakan bilangan yang dibaginya. Jadi bilangan yang dibaginya ada di dalam kurungan ini, itu 5. Dan 3 sebagai pembaginya. Kemudian 1 itu adalah hasilnya yang berupa bilangan cacah, gitu ya.
Jadi 5/3 maka hasilnya adalah 1, 2/3. Ini 1 adalah hasilnya, bilangan cacahnya, kemudian 2 merupakan sisanya, dan 3 itu adalah pembaginya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai penjumlahan bilangan cacah dengan pecahan biasa. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang hitungannya dimulai dari 0. Jadi bilangan cacah kalau di dalam bahasa Inggris adalah whole number. Whole itu artinya utuh, bilangannya tidak dipecah-pecah. Jadi bilangan cacah dimulainya dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu yang kita namakan sebagai bilangan cacah. Sementara pecahan biasanya yang kita pakai adalah pecahan murni, pecahan biasa murni. Artinya pecahan yang memiliki pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Mari kita lihat contoh berikut. 1 ditambah 1/2. 1 merupakan bilangan cacah dan 1/2 merupakan pecahan biasa. Kamu tinggal menjumlahkan saja, hasilnya akan menjadi pecahan campuran. Jadi 1 ditambah 1/2 sama dengan 1/2. Mudah kan? Kita lihat lagi contoh berikut. 2 ditambah 1/3, hasilnya 2 1/3. 4/9 ditambah 5, hasilnya 5 4/9. Ingat, yang harus kamu tulis adalah bilangan cacahnya dulu, baru bilangan pecahannya. Bukan bilangan pecahan dulu, baru bilangan cacah. Ya, bukan seperti itu tulisannya. Jadi hasilnya adalah 5 4/9. 7/13 ditambah 8 sama dengan 8 7/13. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Oke, sekarang mari kita lihat mengenai pengurangan bilangan cacah dan pecahan biasa. Pengurangan bilangan cacah dan pecahan biasa ini tidak bisa kita balik. Jadi, bilangan cacahnya dikurangi oleh pecahan biasa, bukan pecahan biasa dikurangi bilangan cacah. Kalau pecahan biasa dikurangi bilangan cacah, maka hasilnya akan negatif. Nah, kita belum belajar itu ya anak-anak. Jadi, yang kita pelajari adalah bagaimana cara mengerjakan atau cara menyelesaikan kalau bilangan cacahnya dikurangi dengan pecahan biasa. Contoh, 1 dikurangi 1/2. Nah, dalam pengurangan ini bilangan cacahnya harus kamu ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya kamu lihat, pengurangnya ini penyebutnya berapa? Di sini pengurangnya penyebutnya adalah 2. Nah, 1-nya berarti ubah sehingga memiliki penyebut 2. Jadi 1 kita ubah menjadi 2/2. Dikurangi dengan 1/2. Penyebutnya sama. Hasilnya adalah 1/2. Kita lihat contoh yang selanjutnya. 2 dikurangi 1/3. 1/3 penyebutnya adalah 3. Nah, kita jadikan 2 menjadi sebuah pecahan biasa yang memiliki penyebut 3. Jadi hasilnya adalah 6/3. 2 kita ubah menjadi 6/3. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Supaya kamu gak bingung, kamu tinggal kalikan. 2 ini dikalikan 3. Itu yang menjadi pembilang dari bilangan cacah ini. Jadi 6/3 dikurangi 1/3 sama dengan 5/3. 5/3-nya ini belum selesai sebagai hasil karena dia masih berupa pecahan biasa yang tidak murni. Nah, ini adalah pecahan campuran. Jadi kita ubah ke bentuk yang paling sederhana, yaitu bentuk pecahan campuran. Maka 5/3 sama dengan 1 2/3. Begitu ya anak-anak. Kita lihat lagi contoh yang selanjutnya. 4 dikurangi 11/12.
Nah, kita ubah 4 ini menjadi sebuah pecahan biasa yang tidak murni dengan penyebutnya 12. Berarti 4 dikali 12 sama dengan 48. Jadi 4 itu kita ubah menjadi pecahan biasa yang tidak murni menjadi 48/12. Karena 48 dibagi 12 hasilnya adalah 4. 48/12 dikurangi 11/12. Kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 48 dikurangi 11 hasilnya adalah 37/12. Karena ini adalah penyebutnya adalah 12, maka hasilnya pun penyebutnya 12. 37/12 merupakan pecahan campuran atau pecahan biasa yang tidak murni. Jadi kita tidak boleh biarkan seperti ini. Kita harus ubah menjadi pecahan campuran. 37 dibagi 12 hasilnya yang mendekati adalah 3. 3 dikali 12 itu adalah 36. Nah, sementara ini pembilangnya 37, berarti ada sisanya 1. Jadi 31/12. Nah, anak-anak, bagaimana topik kali ini? Tentu sangat mudah. Ibu berharap kalian berlatih terus dan Ibu juga sudah menyediakan latihannya untuk kalian. Dikerjakan dengan baik dan Ibu minta kalian mengerjakannya tidak hanya menuliskan jawabannya tetapi lengkap dengan caranya. Cara kamu mengerjakannya bagaimana kamu tuliskan di dalam buku tulismu, tidak boleh hanya hasilnya saja. Dan ketika kamu memperoleh hasil yang bisa disederhanakan, kamu juga harus sederhanakan. Kalau hasilnya berupa pecahan biasa yang tidak murni seperti ini, kamu juga harus ubah menjadi pecahan campuran. Seperti itu ya anak-anak. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali di dalam video bagian yang ketiga. Sampai jumpa.